Sekitar awal SMP atau di masa SD, pertama kali gue mendengar atau familiar dengan kata dinasti. Gue mengetahui kata dinasti bukan dari koran atau bukan juga dari tim sukses pendukung salah satu calon politik tertentu, tapi justru dari suatu game konsol yang di masa itu dan mungkin juga sampai sekarang, seingat gue, sangat terkenal, atau setidaknya di lingkungan sekitar gue saat itu sangat terkenal. Nama game itu adalah Dynasty Warriors. Mungkin teman-teman juga pernah memainkan game itu. Inti dari game dan atau permainan ini adalah ya kita menjadi Dynasty Warriors. Game ini berkisah tentang warrior-warrior yang bertugas untuk mempertahankan dinastinya, mempertahankan keberadaan dinastinya dari ancaman dinasti-dinasti yang lain. Sekali lagi, dari ancaman dinasti-dinasti yang lain. Seingat gue, dalam game itu tidak ada plot atau cerita yang menceritakan mengenai ancaman dari demokrasi atau ancaman dari masyarakatnya, ancaman dari rakyat yang menolak sistem kerajaan. Seingat gue itu tidak ada. Jadi Warriors ini bertugas untuk menyelamatkan, mempertahankan, atau bahkan memperbesar dinasti mereka. Mereka bersedia melakukan apapun, bahkan mati. Ya, itulah inti dari game tersebut. Lalu bagaimana dengan dinasti politik? Apakah terdapat juga Dynasty Warriors yang bertugas untuk mempertahankan dinasti-dinasti politik tertentu? Apakah dinasti politik sebenarnya sedang berjuang dari kekuatan demokrasi atau kekuatan rakyat yang menolak dinasti tersebut, atau justru malah berjuang melawan dinasti-dinasti yang lain sebenarnya? Analogi paling sederhana mungkin keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa, ataupun sebaliknya, keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Muncul pertanyaan paling mendasar selanjutnya. Memangnya apakah berdinasti itu salah? Apakah dinasti dalam politik itu tidak baik? Menurut KBBI, dinasti adalah raja-raja yang memerintah yang mana semuanya berasal dari satu keluarga. Dalam konteks pemerintahan atau demokrasi saat ini, mungkin kata raja-raja ini dapat kita ganti dengan kata pemerintahan, gubernur, wali kota, bupati, atau mungkin kepala desa. Dengan kata lain, politik dinasti adalah suatu keadaan politik di mana untuk mewujudkan suatu dinasti, mewujudkan pemerintahan yang berasal dari suatu keluarga, suatu pemerintahan yang penuh dengan konflik kepentingan. Jika kita melihat mengenai ketentuan politik dinasti yang pernah diatur di Indonesia, yang memang pada akhirnya juga dibatalkan oleh MK di tahun 2015, di situ kita bisa menemukan makna dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang dimaksud adalah memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, atau dalam hal ini incumbent, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, ataupun menantu. Kurang lebih seperti itu makna dinasti politik atau politik dinasti. Pada intinya adalah suatu pemerintahan atau suatu politik untuk mengkondisikan suatu pemerintahan dalam suatu ikatan darah. Pertanyaannya, apakah sebenarnya politik dinasti hanya terjadi di Indonesia? Sebenarnya praktik politik dinasti, jika kita melihat dari makna atau definisi dinasti yang tadi, praktik politik dinasti sebenarnya terjadi di berbagai negara di dunia ini. Negara-negara dengan model pemerintahan kerajaan atau mungkin hybrid seperti Inggris misalkan, pada prinsipnya pasti menerapkan praktik dinasti politik. Negara-negara seperti Jepang dan Inggris merupakan negara-negara yang sudah cukup lama menerapkan praktik dinasti politik ini, yang sampai hari ini masih berlaku, bahkan terang-terangan berlaku. Bagi saya, praktik dalam negara-negara seperti itu, negara-negara seperti Inggris ataupun Jepang, praktik politik dinasti bukan suatu hal yang
begitu menarik karena itu pastilah merupakan suatu keniscayaan untuk model pemerintahan atau model negara seperti mereka. Justru yang menjadi lebih menarik adalah ketika praktik politik dinasti ini justru malah berlaku di negara yang demokratis, negara berbentuk republik seperti Indonesia. 9 Desember 2020 nanti, atau mungkin kalau teman-teman yang menonton video ini setelah 9 Desember 2020, kita akan mengadakan pilkada serentak pada 270 daerah di seluruh Indonesia. Ada 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten yang mengadakan pilkada di tahun 2020. Dengan kata lain, berdasarkan DPT, kurang lebih ada 101 juta orang yang akan terlibat dalam pesta demokrasi ini, yang akan menentukan kepala-kepala daerah di masing-masing daerah mereka. Menurut data dari BBC East Asia Visual Journalism, 1/5 calon kandidat kepala daerah di tahun 2020 ini terindikasi terlibat dalam praktik politik dinasti. Sekitar 20% dari sekitar 1476 calon kepala daerah yang mengikuti pilkada di tahun 2020 ini disinyalir melakukan praktik dinasti atau berdinasti. Terdapat 68 orang calon bupati, 35 orang calon wakil bupati, 26 orang calon wali kota, 12 orang wakil wali kota, 7 orang calon gubernur, dan 4 orang calon wakil gubernur yang masuk dalam kategori berpolitik dinasti. Yang paling menarik adalah posisi istri. Status istri dalam data tadi merupakan hubungan keluarga atau status keluarga yang paling banyak ditemukan dalam angka-angka tadi. Sebanyak kurang lebih 43 istri pejabat mencalonkan diri dalam pilkada tahun ini. Status istri ini jauh lebih banyak daripada ayah, ibu, suami, sepupu, keponakan, adik atau kakak, atau mungkin bahkan menantu atau saudara sepupu. Secara lebih spesifik dalam penelitiannya, Negara Institute menyatakan bahwa ada 29 istri kepala daerah petahana ataupun mantan kepala daerah yang bertarung dalam pilkada tahun 2020 ini. Angka-angka ini menunjukkan adanya peningkatan kurang lebih 3 kali. Angka sebenarnya tinggal angka. Pertanyaan selanjutnya, seperti pertanyaan gue di awal adalah, apakah praktik dinasti ini suatu hal yang keliru? Apakah menjadi seorang dynasty warrior merupakan hal yang salah? Hal yang tidak benar? Mari kita mundur sedikit di tahun 2015. Di tahun 2015, Adnan Puriktan Iksan yang saat itu merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Di saat itu, Adnan juga adalah seorang anak dari Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Melalui kuasa hukumnya, Adnan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap pasal 7 huruf R beserta dengan penjelasannya dan pasal 7 huruf S dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Permohonan pengujian ini dilakukan karena dia merasa hak konstitusionalnya dapat dirugikan atau dilanggar dengan diberlakukannya undang-undang tersebut. Karena saat itu Adnan berencana untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Goa. Hubungannya dengan praktik politik dinasti adalah terkait dengan pasal 7 huruf R, di mana di saat itu pasal 7 huruf R pada intinya melarang atau tidak memberikan ruang bagi seseorang yang memiliki hubungan darah dengan seseorang petahana dari daerah tersebut. Contoh misalkan anak dari seorang bupati atau istri dari seorang bupati yang kemudian mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah daripada daerah tersebut. Singkat cerita, akhirnya permohonan Adnan beserta dengan tim pengacaranya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Atas permohonan mereka, MK pun mengeluarkan putusan nomor 33/PUU/XIII 2015 yang pada salah satu putusannya intinya menyatakan bahwa pasal 7 huruf R dibatalkan atau tidak berlaku secara hukum. Pasal 7 huruf R dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akhirnya di tahun 2015, Adnan pun bisa mencalonkan diri menjadi calon Bupati Goa dan bahkan terpilih.
Dan bahkan di tahun 2020 ini kalau saya nggak salah, dia juga mencalonkan diri untuk periode kedua. Tapi kita tidak berbicara mengenai Adnan kali ini. Jadi putusan MK tahun 2015 inilah yang kemudian selalu menjadi rujukan atau menjadi presiden terjadinya politik dinasti Indonesia. Seolah-olah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, praktik politik dinasti ini menjadi legal. Praktik politik dinasti ini menjadi dibenarkan. Kenapa? Kok bisa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi kok seolah-olah membenarkan praktik dinasti? Kok malah MK terkesan setuju dengan politik praktik dinasti ini? Membaca putusan tersebut, pada intinya saya menemukan beberapa poin menarik, 2 poin penting dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi kenapa kemudian membatalkan ketentuan pasal 7 huruf R, atau dengan kata lain membiarkan terjadinya politik dinasti. Satu, bahwa undang-undang tersebut, Undang-Undang 8 tahun 2015 tersebut melanggar hak asasi manusia, hak asasi untuk orang dipilih maupun memilih. Yang kedua adalah bahwa ketentuan pasal 7 huruf R itu akan menciptakan multitafsir dan malah tidak memberikan kepastian hukum. Pada video kali ini, saya tidak akan membahas secara detail mengenai pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi. Teman-teman mungkin bisa membaca putusannya di link yang akan saya taruh di bagian description dari video ini. Yang mau saya bilang adalah bahwa berdasarkan putusan ini, tidak dibenarkan. Berdasarkan putusan ini, tidak dibenarkan seseorang untuk dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah hanya karena ada orang dekatnya, atau dalam hal ini keluarga, istri, suami, ayah, ibu, anak, apapun garis keluarga dalam satu garis lurus yang merupakan seorang pejabat, atau dalam hal ini merupakan kepala daerah petahana. Bahwa berdasarkan putusan ini, keadaan atau peraturan yang seperti itu adalah melawan hak asasi seseorang. Logika ini sebenarnya mendatangkan perdebatan baru, setidaknya perdebatan dalam kepala saya. Kalau membatasi hak dipilih merupakan suatu perbuatan melawan hak asasi, lalu bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat affirmative action, kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminasi secara positif dalam konteks positif? Contoh misalnya seperti ketentuan mengenai jumlah kursi dalam parlemen, jumlah perempuan dalam kursi parlemen di Indonesia, dan lain sebagainya. Lagi pula sebenarnya menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 huruf J sebenarnya juga memberikan ruang untuk itu. Kali ini saya tidak akan membahas lebih panjang mengenai affirmative action. Mungkin pada video-video selanjutnya saya bisa membahas mengenai hal tersebut. Balik lagi soal dinasti politik. Dengan asumsi bahwa politik dinasti dimungkinkan oleh hukum Indonesia, lalu apa yang dapat kita lakukan? Apakah politik dinasti itu hal yang keliru sehingga perlu kita lawan? Menurut saya pribadi, tidak ada yang salah sebenarnya dengan praktik politik dinasti. Tidak ada yang salah dengan dinasti politik, selama dinasti tersebut terbentuk secara natural dan demokratis dalam suatu proses pemilu yang fair, di mana semuanya memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Yang salah adalah ketika dinasti tersebut dibantu, dipersiapkan, diperjuangkan, bahkan mungkin difasilitasi secara terstruktur oleh orang-orang yang berkuasa atau yang berkepentingan terhadap keberadaan dinasti ini, atau mungkin dengan kata lain oleh para dinasti warriors, sehingga terciptalah suatu keadaan yang tidak fair, yang tidak adil, suatu keadaan yang timpang dalam proses pemilunya. Jadi menurut saya permasalahannya bukan pada kandidat atau calon dari kepala daerah tersebut, tapi sebenarnya soal seberapa baik dan seberapa benar proses pemilu tersebut berjalan, sistem pemilu tersebut bekerja. Sebenarnya ini permasalahan soal keberpihakan, seberapa tidak berpihaknya seorang pejabat dalam proses pemilu tersebut. Seberapa tidak berpihaknya pejabat tertentu menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan kekuasaannya. Lagi pula, apabila dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kewenangan, bukankah sebenarnya praktek dinasti juga dapat dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki hubungan keluarga? Misalkan hanya karena kedekatan seorang pejabat tertentu terhadap seseorang, hanya dalam relasi tertentu saja, tidak harus memiliki hubungan darah. Mungkin dalam keadaan tersebut kita dapat merubah sedikit istilah politik dinasti menjadi politik geng,
atau geng politik. Intinya yang mau saya sampaikan adalah menurut saya sudah menjadi natur manusia untuk mempertahankan kekuasaannya, untuk mempertahankan status quo, bahkan memperluas kekuasaannya. Cenderung nepotisme. Sudah menjadi natur manusia juga untuk mengasihi, mencintai, atau mungkin mengutamakan orang-orang yang dikasihi, atau dalam hal ini keluarganya. Namun menurut saya daripada kita fokus pada membatasi hak-hak seseorang, atau dalam hal ini hak-hak calon kepala daerah tersebut hanya karena dia memiliki hubungan keluarga dengan pejabat tertentu yang memiliki konflik kepentingan, menurut saya sebaiknya fokusnya kita ubah ke hal-hal yang lebih prinsip. Pertama, fokus pada pendidikan politik yang lebih baik, suatu pendidikan politik yang mendewasakan para stakeholders politik, mendewasakan masyarakat. Yang kedua adalah fokus pada perbaikan pengawasan dan penegakan hukum pada proses pemilu, atau dalam hal ini pilkada, sehingga Indonesia memang betul-betul menjadi negara yang rule of law, tidak ada tebang pilih, tidak ada keberpihakan hukum. Ya, saya tahu mungkin fokus-fokus yang saya sebutkan tadi terdengar klise, terdengar sering disebutkan, atau mungkin sering menjadi pembahasan. Tapi menurut saya tidak ada jalan lain. Menurut saya partai politik maupun pejabat publik, atau dalam hal ini legislasi, harus memiliki political will untuk mewujudkan itu. Jika tidak, jangan-jangan perlawanan kita terhadap suatu dinasti tertentu justru malah hanya akan melahirkan dinasti-dinasti yang baru. Jika begitu, maka sebenarnya kita pada hakikatnya adalah dinasti warriors, tidak ada bedanya. Perbedaannya mungkin adalah kita hanya bermain pada 3 peran yang berbeda. Peran untuk merebut, mempertahankan, atau malah hanya memperluas dinasti. Politik dinasti adalah satu fenomena politik yang terjadi sebenarnya di seluruh dunia. Mungkin dengan nama atau sebutan yang berbeda-beda, atau mungkin malah dengan ekspresi atau konotasi yang mungkin jauh lebih positif. Misalkan, sebenarnya mereka adalah keluarga yang serba bisa, atau ekspresi mereka adalah pasangan yang hebat. Atau mungkin istilah yang lebih lokal yang mungkin sering kita dengar di Indonesia adalah buah ternyata jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Begitu banyak sebenarnya faktor yang mempengaruhi politik dinasti. Banyak yang belum sempat saya bahas dalam video ini. Ada faktor sejarah, budaya, agama, kepercayaan, ekonomi, banyak sebenarnya faktor maupun irisan-irisan yang menjadi variabel atau faktor penting dalam menentukan terjadinya praktik politik dinasti. Namun tanpa bermaksud untuk mengambil jalan pintas, saya berpikir apabila terlalu sulit untuk kita menjawab perdebatan soal apakah dinasti politik itu baik atau apakah berdinasti politik di tengah demokrasi itu benar, kenapa tidak kita ubah saja pertanyaannya? Kenapa tidak kita ubah saja perdebatannya? Kenapa tidak kita permudah pertanyaannya menjadi apakah kita sudah memiliki dinasti politik yang baik? Sudah memiliki dinasti politik yang berkualitas? Dinasti politik yang tidak merugikan orang lain, terutama tidak merugikan masyarakat. Saya Richard, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya pendapat berbeda, jangan lupa untuk komen